Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama podcast BS. Saat ini saya kedatangan tamu rekan yang kebetulan pulang dari negara Jepang. Ya, halo, apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Kabar baik ya, Ya. tentunya. Ini kalau boleh tahu dengan Mas siapa ini? Saya perkenalkan, nama saya Sohibul Muayyan. Sohibul Muayyan. Muayyan. Oke. Akrab dipanggil Sohib atau Muayyan. Oh, akrab dipanggil Bang Sohib atau Bang Muayyan. Boleh. Oke, Bang Muayyan, hanya beberapa catatan nanti di podcast BS dengan Toha Fales juga. Sudah berapa tahun di Jepang? Saya kebetulan 2 tahun sudah di Jepang, dari Jepang. Dari Jepang 2 atau tahun. ada di Jepang 2 tahun. 2 Selama tahun. 2 tahun. Oke. Prosesnya seperti apa sih dari Madura imigrasi ke Ke Jepang. Jepang itu prosesnya seperti apa? Untuk prosesnya sendiri dari Madura, Mhm. saya berprofesi sebagai perawat. Oke. Setelah lulus di bidang keperawatan, saya langsung daftar di kampus UMM Mhm. di Malang dan ikut pelatihan bekerja ke Jepang. Mhm. Selama pelatihan memang cukup lama, Oke. kisaran 1 tahun Iya. untuk bisa tembus ke Jepang. Dan akhirnya setelah dari Jepang, Mhm. setelah 2 tahun balik lagi ke Madura. Dan Balik saat lagi ke ini mau balik lagi ke Jepang. Saat ini mau balik, balik ke Jepang. lagi ke Jepang. Wah, ini keren ini. Untuk ngebahas antara negara Indonesia khususnya di Pulau Madura ini, kawan. Dan kita akan bergeser seorang anak muda yang punya talent di bidang akademi perawatan ya, tentunya Ya. seperti itu. Tentunya ada cerita pahit manisnya semasa ada di Jepang. Kalau boleh cerita pahitnya seperti apa sih di Jepang itu, Mas? Bang Sohib ya. Iya, kalau cerita pahitnya di Jepang itu yang pertama kita mengalami culture shock ya. Culture shock yang saya alami di Jepang itu yang pertama ya kedisiplinan tentunya. Yang biasa di Indonesia kita biasa tidak disiplin, Oke. pada saat datang ke Jepang Mhm. mengalami culture shock yang namanya disiplin. Orang Jepang ketika bekerja itu 1 jam sebelum bekerja dia sudah Iya. ada di ruangan. Oke. Jadi kalau orang di Indonesia Mhm. jam 7 ya jam 7 berangkatnya sebenarnya. Iya. Tapi alhamdulillah selama di Jepang saya tidak pernah telat. Gak pernah telat. Ya, karena sebelum kerja itu ada pelatihan 1 bulan. Oke, sudah di training Di duluan. training ya? dulu Oke. sebelum kerja gitu. Nah, ya. Berarti kelemahan dari kita adalah kedisiplinan ya. Kedisiplinan. Kedisiplinan kerja. Setelah nyampe di negaranya orang, khususnya yang ada di Jepang, ini memang benar-benar aturannya memang apa benar-benar ketat atau dari kultur orangnya, Bang? Yang paling kerasa itu dari culture-nya, dari kulturnya itu memang orang Jepang itu budayanya memang disiplin. Disiplin. Jadi hampir semua orang Jepang bahkan 100% menurut saya orang Oke. Jepang itu sangat disiplin. Berarti kedisiplinan tadi bukan hanya dalam pekerjaan ya? Iya, Ya, segala hal. segala hal. Oke. Bukan hanya sekedar waktu saja. Dari segala bidang pekerjaan mereka disiplin. Oke. Apakah selama 2 tahun ada di Jepang ini Bang Sohib mengalami apa ya? Kontribusi yang namanya lingkungan, adaptasi dengan masyarakat yang ada di Jepang, itu seperti apa? Misalnya seperti bahasa Ya. yang Bang Sohib yang jelas pertama kali di Jepang itu pasti gugup atau
sama sekali tidak tahu bahasanya. Jadi untuk bahasa memang sebelum berangkat ke Jepang, yang tadi saya sampaikan itu saya mengikuti pelatihan dulu selama 1 tahun. Cuman sebenarnya pelatihan itu ditargetkan 8 sampai 9 bulan. Oke. Namun pada kenyataannya saya lebih dari itu, lebih dari yang ditargetkan, Oke. sehingga mengalami molor. Oh ya ya ya. Dan di situ dalam pelatihan tentunya saya belajar bahasa Jepang. Belajar bahasa Jepang setelah sampai di Jepang memang tidak mahir seperti orang Jepang. Itu memang keterbatasan dari bahasa kita, dari bahasa Jepang. Oke. Yang sehingga apa ya? Bahasa Jepang itu tidak 100% bisa seperti itu. Oke. Memang itu menjadi keterbatasan kita ketika pertama kali